Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar Al-Quran, tahsin supaya bagus bahasa Al-Qurannya sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid, dan nanti akhirnya kita akan ingin paham maksudnya apa yang terkandung dalam surat Al-An'am ayat 70 ini. Waza pakai za, bukan pakai jim, bukan pakai zai, tapi pakai za. Waza jadi itu ya. Wazaril, ada alif lam bersukun, lam samsiah. Wazaril ladzi, ketemu zal lagi, bukan jim. Kalau jim bacanya wallaji, kalau pakai zai wallazi, beda ya. Ini ketemu huruf zal, wallazi, zal. Alladzina takhadhu, pakai kha ya, huruf kha di situ bukan ha, bukan he, tapi kha. Jadi kalau pakai ha kecil natahazu, tapi pakai ha besar natahazu, ya beda-beda ya. Ini tapi pakai kha. Natakhadhu pakai zal lagi, bukan pakai jim, bukan pakai zai. Kalau pakai jim ittakhadhu, pakai jim, pakai zai ittakhadhu, pakai zu, tapi pakai ini pakai zal. Ittakhadhu, beda ya. Jadi hurufnya harus berbeda bunyinya.
di atau bi dinahum pakai h besar bukan h kecil. Kalau pakai h kecil dinahum, nah, pakai. Tapi ini pakai h besar, dinahum pakai h besar. La'iban, nah, pakai la'iban, nah, patahin ketemu waw itu idgham ma'al guna. Idgham ma'al guna ada berapa? Ada 4. Jadi kalau patah tain, domah tain, kasroh tain, nun mati, ketemu yang 4 tadi disebut dengan idgham ma'al guna. Apa hurufnya? Hurufnya adalah ya, mim, nun, waw. Nah, ini salah satunya adalah waw. La'iban walam pakai h besar, walam waw, nah patah tain ketemu lagi, jadi idgham ma'al guna. Wa gharrat humul pakai h besar, humul, nah humulnya ada lam alif bersukun, lam qamariyah. Wa gharrat humul hayatud dunya, itu idgham ma'al guna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja. Jadi tahsinnya supaya kita membaca Al-Qur'annya baik, sesuai dengan idgham, sesuai dengan makhraj huruf dan ilmu tajwid. Jadi kalau tidak membacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid dan makhraj huruf, nanti bingung pada saat mengartikan, menerjemahkan satu persatu ayatnya. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 70 ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi kepada kita, memperingati jangan. Apa itu yang dimaksud di sini? Allah memulai dengan wazaril, dan peringatkanlah, ya, ingatkanlah ke siapa? Jadi jangan mengikuti. Ikuti siapa? Alladzina takhadhu, yaitu orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, agamanya. Jadi jangan ikuti orang-orang yang menjadikan agamanya la'iban, permainan, main-main, agamanya dijadikan main, walahwan, dan senda gurau, bercanda. Jadi Allah memperingatkan kepada kita jangan ikut agama yang main-main dan senda gurau. Nah, ini termasuk pada ibadah kita. Jangan ibadah kita jadi main-main dan jadi senda gurau, bercanda agamanya, dijadikan candaan. Nauzubillah summa. Maka itu tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ini dimaksudkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya jangan sampai ikut agama yang main-main dan bercanda-canda. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan janganlah engkau mengikuti, ikut arus, karena dia adalah memperoleh ikut dalam hayat, yaitu kehidupan dunia. Jadi jangan, jadi sampai ada mementingkan kehidupan dunia, ya. Jadi tidak boleh mengikuti bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Pamannya Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh dalam perang Uhud itu sudah umurnya 1400 tahun yang lalu dikuburnya. Pada saat adanya banjir, darahnya masih mengalir, wajahnya tidak berubah walaupun sudah dikubur 1400 tahun yang lalu. Karena kenapa? Tidak ikut kehidupan
kenikmatan dunia, tapi ikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa zakir bihi, peringatlah mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun, baik dari sisi makna dan arti, bacaan serta keindahannya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'anul Karim ini. Tapi kalau kita tidak mau beriman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina, kalau kalian masih tetap ragu terhadap apa yang diturunkan pada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin misli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka coba cari semuanya orang yang pintar di seluruh dunia supaya dapat menyamai Al-Quran. Jangan banyak-banyak, satu surat saja seperti suratnya Inna A'tayna 3. Coba samakan kalau kalian menjadi orang, merasa orang yang benar. Allah tantang gitu. Maka jawabannya adalah wa'tum bisumrin wa nusallim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, maka Allah memberikan bahasa tidak akan bisa dan tidak akan bisa akan menyamai Al-Qur'anul Karim sampai dengan hari kiamat nanti. Maka dalam masa itu janganlah, maka wazakir bihi, peringatlah mereka dengan Al-Quran. Terus ayatannya, atubsala nafsun, agar diri masing-masing tidak terjerumus kepada api neraka jahanam, bima kasabat, disebabkan karena perlakuannya gitu. Jadi Allah mewanti-wanti kepada kita bahwa melalui kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo baca Al-Quran, buka Al-Qurannya, pahami Al-Qurannya, setelah pahami lakukan dalam kehidupan sehari, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini Al-Quran ini bukan sekedar gampang turunkannya, tapi terus menerus selama 22 tahun diturunkan pada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya sekarang sampailah kepada kita, sekarang dibaca. Coba bayangkan kalau sekarang kita tidak membacanya hari ini, detik ini, tidak paham apa yang disampaikan Allah melalui kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dibaca saja kita tidak mengerti. Nanti pada saat yaumul kiamah, aina tazhabun, kemana saja kamu ketika hidup di dunia? Masya Allah, kalau sudah disebut itu, jawaban apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wadzakir bi ay antum salan nafsan, maka jangan sampai kita terjerumus diri kita ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi orang yang menjadikan agamanya main-main dan segala itu nanti dimasukkan ke dalam jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah melanjutkan ayatnya, laisalaha, dan tidak ada baginya, min dunillahi waliyun wala syafi', tidak ada pelindung dan tidak wala syafi'un, syafaat atau pertolongan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia memiliki aman, nanti tidak ada pelindung, tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai siapa saja, may yasha, yang terjaring dengan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hati-hati, makanya Allah terus memberikan informasi kepada kita supaya kita jangan terpengaruh oleh kehidupan dunia yang hanya senda gurau saja. Karena hidup di dunia ini, kata Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW
berkisar hanya 60 sampai 70 tahun, tidak banyak. Kalau bapak-bapak sekarang sudah melebihi, itu bonus, hanya segitu umurnya. Tapi setelah 70 tahun nanti kita hidup di alam kubur saja, sebelum di akhirat saja, lama maksudnya, tidak ada batas waktunya, lama. Jadi hidupan dunia sedikit, tapi nanti kita akan hidup di akhirat kekal abadi. Jadi kalau kita nanti pada saat di akhirat nanti selamat, maka selamatlah nanti dengan tidak ada batas lagi. Tapi kecuali kalau kita dimasukkan ke neraka jahanam dan ikutan juga kekal, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau sudah dimasukkan ke neraka, ke dalam neraka jahanam, Allah melanjutkan ayatnya, wa in ta'dil, dan apabila mereka hendak menebus dosa-dosa mereka, kesalahan mereka ketika di dunia, kullu adlin, dengan segala tebusan yang berupa hiasan, perhiasan dan harta di dunia, la yu'khadh minha, niscaya tidak akan diterima tebusan yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau kita pada saat nanti di neraka jahanam nanti, kita bawa tebusan, kita punya harta sebagai tebusan agar jangan disiksa, diajab, la yu'khadh minha, pasti tidak akan diterima tebusan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita nanti sudah di yaumil kiamah nanti, masya Allah, tidak ada yang ketawa pada saat itulah. Matahari hanya sedengkal di atas kita. Kita menunggu ratusan tahun mungkin, masya Allah ya, akan diminta pertanggungjawaban di yaumil mizan, ditimbang satu persatu amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saja jumlah manusia yang ada di dunia ini ada 8 miliar. Kalau kita bayangkan dari Nabi Adam sampai sekarang yang sudah meninggal 8 miliar, sudah 16 miliar. Coba bayangkan pada saat nanti satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 16 miliar, kita ke bagian yang mana? Masya Allah. Di atas kita ada matahari, terik matahari, panasnya, menunggunya bertahun-tahun, tidak duduk tapi berdiri pada saat yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, kita bayangkan, masya Allah, kalau tidak punya keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, mungkin kita akan celaka nanti di sana. Tidak ada menolong, kata Allah tadi, tidak ada pelindung, dan tidak ada yang syafaat pada mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ditimbang amalnya, belum lagi dimasukkan ke surga dan neraka, tapi satu hal jalan lagi, kita akan melewati sirat, yaitu jembatan sirat yang menghubungkan dari sini sampai neraka, di bawahnya neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka pada saat itulah semua orang akan melewati jalan itu. Ada yang tidak berhasil, baru melewat langsung jatuh, dan jatuhnya sampai kalau dicemplungkan benda ke bawah neraka jahanam, sampai kata para ulama baru 70 tahun nyampe nya baru dasar sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau pada saat itu kita dimasukkan ke neraka jahanam, wa in ta'dil kullu adlin, kalau kita hendak menebus dengan tebusan, semua tebusan, segala tebusan, la yu'khadh minha, tidak akan diterima tebusan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, ulaikal ladzi, dan mereka itulah orang-orang ubsiru, yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam, bima kasabu, karena kelakuan mereka sendiri.
karena perbuatan mereka sendiri tidak mau beriman pada Allah dan beriman pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu saja, lahum syarabun, bagi mereka diberikan syarab, minuman min hamim yang sangat mendidih pada saat itu. Nauzubillah, subhanallah. Kalau diminum airnya yang itu dengan penuh, maka perut kita akan hancur sehancur-hancurnya pada saat di neraka tersebut. Nauzubillah, subhanallah. Setelah hancur, ini lagi normal lagi, dikasih minum lagi syarabun min hamim, minuman yang sangat panas dan sangat mendidih isinya nana. Karena saking hausnya pada saat itu, tidak ada jalan lain mereka meminum juga air yang panas yang sangat mendidih itu. Tapi setelah minum, ujarlah perut mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah jelaskan wa azabun alim, dan mereka mendapat azab yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, karena dulu mereka kufur, tidak mau beriman pada Allah dan beriman pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan buat kita, masya Allah. Kalau ini membahas Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah manual book kita supaya hidup kita bahagia dan sejahtera nanti di akhirat nanti. Tapi manual booknya tidak pernah dipakai, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami oleh kita. Bagaimana kita akan sejahtera di akhirat nanti, selamat di akhirat nanti. Sementara kita di dunia ini tidak mau baca, tidak mau memahami apa isi yang tergandung dalam Al-Quranul Karim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita adalah orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membaca Al-Qur'an ini, dapat memahami Al-Qur'an ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Kalau baca Al-Qur'an nanti dengan penghayatan, masyaallah ya, kita suka ingin nangis. Nangis, masya Allah. Kalau seandainya kita diberikan media, alat penghubung yang bisa menggerakkan hati kita supaya ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, summa nauzubillah. Karena kita sudah terpati di qalbu kita asma Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat tidur kita bangun jam 2 pagi kita bangun tidur karena ada asma Allah, kita baca syukur alhamdulillah, kita bersyukur alhamdulillah kita masih dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mandi taubat, kemudian berwudu dan melanjutkan ingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kita salat syukur wudu, kemudian setelah syukur kita salat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat oleh kita. Karena dosa kita selama 24 jam dosa terus, ya Allah. Maka mudah-mudahan setelah mandi taubat, kemudian juga dilanjutkan dengan salat taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah kita mohon kepada Allah, minta hajat saya kita banyak, amat sangat banyak, tidak disebutkan satu persatu, tapi kita minta kepada Allah dengan salat hajat. Setelah itu barulah kita salat tahajud, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala masih dihidupkan, masih jumenang hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala dapat menghirup udara segar. Maka salat tahajud atur nuhun ya Allah dalam salat tahajud. Kemudian salat tahajud di malam itu kita salat tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membaca subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 300 kali dalam salat 4 rakaat. 1 kali salam. Jadi kalau sudah setiap hari baca 300 tasbih, masya Allah, alhamdulillah, baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allahu maha besar, 300 kali. Jadi rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat keempat 75 kali kita membuat Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ditutup dengan sholat witir. Sholat witirnya disertai dengan doa pun setiap hari. Jadi bukan qunutnya pada saat malam, di malam 15 sampai 30 saja sholat witir, tapi sholat witir itu dia disertai dengan sholat doa qunut. Allahumma hdina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt, dan seterusnya. Dan itulah tanda syukur kita. Mudah-mudahan setelah itu kita tunggu zikirnya, zikir yang paling utama. Tidak ada zikir yang dibaca bacaannya yaitu fadilah. Zikir yang pertama yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW bersabda, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling utama kecuali membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka pada saat itulah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bercucurlah air mata kita karena banyak kita dosa, dan alhamdulillah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita baca zikir la ilaha illallah, qalbu kita senantiasa terus menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kata para ulama, kita senantiasa menyebut asma Allah di setiap waktu, di setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita, selalu menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dan para ulama, nanti kalau kita sudah dimasukkan dalam surga, kita merenung. Ada yang merenung ke ahli surga itu. Para saya, kenapa kamu merenung kalau sudah masuk surga? Iya, dulu waktu di dunia kita ada sering bolong-bolong ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyesal pada saat itu. Walaupun kita sudah masuk surga juga, tapi menyesal kenapa dulu tidak mau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita, selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah setiap hari Sabtu subuh, walaupun masih ngantuk, sholat subuh berduduk, udah ngantuk duduk sampai di waktu Isra, alhamdulillah kita baca Al-Quran lagi, kita pahami Al-Quran ini supaya kita paham apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan sekarang kita baca, kita ingat dan kita paham apa yang kita baca dan kita pahami. Setelah kita pahami, kita insya Allah aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia dan sejahtera di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Tadi yang sampaikan hanya Allah ya mengetahui maksud dan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup,
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita senantiasa terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Mudah-mudahan kita dikabul, dihasilkan seluruh maksud baik kita, niat kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bina syafi'ina wa Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa dabi bainahum wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa antal rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna dinana dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatul khasiin wa niyyatana al-mukhlisin wa dhunubana al-mustakbirin. Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin waghfir lana fa innal khairal ghafirin warhamna fa innal rahimin waftah lana fa innal fatihin warzuqna fa innal raziqin wahdina wa lil qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa minkal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup kaji kita dengan baca doa al-Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana.